Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukran ala nawali. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ali. Sahabat Ummahat, entah mengapa ya, kalau dengar kabar poligami itu, kita tuh ikutan meradang. Padahal yang dipoligami bukan saudara, bukan teman, bukan tetangga. Kita tuh ikut-ikutan ngomel gitu. Kayaknya poligami itu tema yang sangat sensitif dan paling mudah memantik emosi. Nah, tema ini tidak bermaksud memperdebatkan poligami. Namun, jika kita lebih setuju monogami, mari kita kemukakan dalil-dalilnya dengan cerdas dan sesuai nas. Jadi tidak asal ngomel-ngomel ya sahabat ya. Oke sahabat, tema ini saya buat karena pertanyaan dari beberapa teman tentang poligami. Dan juga terinspirasi oleh sebuah buku yang berjudul ini Sunnah Monogami yang ditulis oleh guru saya Kiai Haji Dr. Fakihuddin Abdul Qadir. Kemudian juga saya tambah dengan beberapa referensi kitab tafsir dan sirah nabawiyah. Sahabat Ummahat, berikut dalil-dalil keberpihakan Al-Quran terhadap monogami. Oke, pertama, ayat Al-Quran yang biasanya digunakan sebagai dalil poligami adalah surah An-Nisa ayat 3. Namun, pada umumnya sebagian besar orang mengutip ayat-ayat ini secara sepotong, tidak utuh. Biasanya tuh langsung mengutip fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Coba sahabat, kita cermati arti terjemahannya tadi ya. Loh, kok mengutip ayat langsung maka? Kalau ada jawab berarti ada syarat. Kalau ada maka berarti ada jika. Ada akibat karena ada sebab. Nah, awal ayat yang justru secara gamblang menggambarkan konteks ayat ini yaitu tentang anak yatim tidak dikutip atau mungkin sengaja tidak dikemukakan. Awal ayatnya yaitu wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahi, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Nah, ingat sahabat ya, lanjutan ayatnya wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Sahabat, ayat sebelumnya yaitu ayat surah An-Nisa ayat 2 juga menjelaskan tentang perempuan yatim. Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf menegaskan dengan lugas bahwa fokus ayat ini bukan soal poligami, tapi perintah untuk berbuat adil terhadap anak yatim dan para istri yang dipoligami. Argumentasi kedua, loh, apa hubungannya yatim dengan poligami? Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan maksud ayat ini kepada keponakannya Urwah bin Zubair, putra Asmah binti Abu Bakar. Wahai ponakanku, ayat ini menjelaskan tentang anak perempuan yatim
yang dalam penjagaan walinya. Dan harta anak yatim tersebut telah bercampur dengan harta walinya. Kemudian si wali tertarik pada harta dan kecantikan anak yatim tersebut. Lalu ia bermaksud menikahi anak yatim ini dengan tidak membayar mahar secara adil. Nah, tidak seperti layaknya perempuan lain maksudnya pembayaran maharnya. Karena apa? Karena niat menikah yang tidak jujur ini, maka dilarang menikahi anak yatim kecuali menikahi dengan membayar maharnya secara adil dan layak. Jika tidak mau membayar mahal perempuan yatim dengan layak, maka dianjurkan lebih baik menikahi perempuan lain. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang dikutip dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, sahabat, dari asbabun nuzul tersebut bisa disimpulkan bahwa surah An-Nisa ayat 3 ini tidak sedang membicarakan poligami dan tidak pula menganjurkan poligami. Ayat ini turun untuk mengkritik tradisi Arab saat itu, di mana para wali yatim berniat menikahi perempuan yatim karena tidak ingin harta yatim terlepas darinya. Mereka ingin tetap menguasai harta anak yatim. Imam Al-Baidawi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini turun untuk memperingatkan perilaku kesewenang-wenangan ketika masyarakat berpoligami. Itu tujuan ayat ini. Dalil ketiga, dari rujukan kitab-kitab tafsir tersebut bisa dipastikan tidak ada seorang ulama pun yang menganjurkan poligami dengan bersandar pada ayat ini. Sehingga bisa dipastikan pula tidak ada satu ayat Al-Quran yang mengapresiasi perilaku poligami. Apalagi mengkaitkan poligami dengan ukuran ketakwaan seseorang. Poligami itu hanyalah sebuah model perkawinan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan keislaman dan ketakwaan seseorang. Ketika seseorang menolak dan tidak suka poligami, bukan berarti menolak dan melecehkan tuntunan Al-Quran. Bukan berarti demikian, sahabat. Namun, jika seseorang berbuat tidak adil dan zalim, itu berarti melecehkan perintah Al-Quran. Keempat, jika tidak ada ulama tafsir yang menganjurkan poligami, nah, tapi mengapa praktek poligami banyak dilakukan oleh masyarakat muslim awal, termasuk sahabat dan tabi'in? Ini pertanyaan ya sahabat ya. Sahabat, mereka melakukan poligami itu karena budaya yang mereka warisi dari para leluhur mereka. Poligami adalah budaya yang mengakar pada masyarakat Arab saat ayat ini turun. Bahkan dalam budaya pra-Islam, poligami dilakukan tanpa batasan dan pertimbangan apapun. Laki-laki boleh menikah seberapapun jumlah perempuan dan sesuka hati mereka. Poligami dianggap sesuatu yang lumrah, bahkan dibanggakan. Kalau semakin banyak istri, semakin bangga. Saat itu ya sahabat ya. Oleh karena itu, sungguh tidak logis jika ada ayat yang turun memerintahkan poligami, padahal pada struktur masyarakat saat itu sudah terbiasa dengan poligami. Jadi sahabat, kesimpulannya, bukan Al-Quran yang menginspirasi mereka untuk berpoligami. Bukan pula lantaran dianjurkan oleh Al-Quran. Tapi justru Al-Quran datang untuk mengkritik poligami. Kalau memang ngomong poligami itu memang kebawa emosi ya sahabat ya. Sekarang dalil kelima.
Jadi ditegaskan kembali bahwa surah An-Nisa ayat 3 tidak menganjurkan poligami. Justru poligami menjadi objek kritik Al-Quran karena perilaku semena-mena yang sering terjadi terhadap perempuan. Nah, logika penafsiran ini sama persis dengan penafsiran surat Al-A'raf ayat 31. Kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah serta minumlah, tapi jangan berlebihan. Nah, makna ayat ini kita bukan disuruh makan. Walaupun kalimatnya kulu washrobu, walaupun kalimatnya makanlah, minumlah, tapi ayat ini tidak sedang menyuruh kita makan. Karena apa? Karena makan dan minum itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi kebutuhan, sama dengan poligami. Poligami sudah menjadi adat, tidak mungkin itu diperintahkan. Yang diperintahkan dalam ayat ini adalah jangan berlebih-lebihan. Karena makan dan minum sudah menjadi kebutuhan yang dilakukan oleh semua orang. Jadi tidak perlu lagi diperintahkan. Sama dengan surah An-Nisa ayat 3 ini, poligami sudah menjadi budaya yang mengakar pada masyarakat saat itu. Jadi ayat ini turun tidak mungkin menganjurkan poligami. Yang sudah membudaya itu nggak mungkin, sudah kebiasaan kok disuruh gitu loh. Keenam, kritik Al-Quran terhadap poligami selain dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 3, juga disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 129. Ayat 3 menyebutkan bahwa keadilan adalah syarat utama kewenangan poligami. Jika tidak mampu berbuat adil, maka sebaiknya mencukupkan dengan monogami. Nah, ayat 129 surah An-Nisa bahkan menjelaskan bahwa berbuat adil pada istri-istri yang dipoligami merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh pelaku poligami. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Dalil ketujuh, kesimpulannya, poligami itu penuh risiko dan tidak mudah dilakukan. Oleh karena itu, monogami menjadi lebih selamat dari perilaku tidak adil. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Dzalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat dolim. Dalam banyak penafsiran ulama klasik, ungkapan ini berarti bahwa perkawinan monogami lebih dekat untuk tidak berbuat zalim dan lebih baik untuk menghindari ketidakadilan. Dengan demikian sebenarnya Al-Quran lebih berpihak kepada perkawinan monogami daripada poligami. Keberpihakan Al-Quran pada monogami ini dipertegas oleh surah An-Nur ayat 32. Fankihul ayama minkum. Wahai para wali, nikahkanlah putri-putrimu kepada orang yang masih membujang di antara kamu. Menurut Al-Qurtubi, objek pembicaraan ayat ini adalah para wali perempuan. Jadi jangan nikahkan pada laki-laki yang sudah beristri gitu sahabatnya. Kedelapan, bagaimana dengan ungkapan poligami itu kan sunnah. Itu ya, kita sering dengar itu ya sahabat ya. Ungkapan poligami itu sunnah seperti menafikan perbuatan sunnah-sunnah yang lain.
Kenyataannya sahabat, Nabi Muhammad lebih lama hidup dengan satu istri, yaitu Sayyidah Khadijah. Dr. Husain Haikal dalam buku ini, Sirah Hayatun Muhammad, menjelaskan selama 28 tahun pernikahannya, Nabi tidak berpoligami dan Khadijah adalah istri satu-satunya sampai Khadijah wafat. Setelah Khadijah wafat pun, Nabi itu tidak langsung nikah lagi gitu, enggak. Nabi itu menduda loh selama 2 tahun. Ini beda ya sahabat ya, beda dengan dia tuh. Dengan pada umumnya ya, istri masih seger meker-meker, masih kinyis-kinyis, udah nikah lagi gitu ya. Katanya ngikutin sunnah. Dia ini siapa terserah sahabat lah ya penafsirannya. Umumnya begitu ya, istri masih nggak ada halangan apa-apa udah nikah lagi. Nah, kalau Nabi menikah lagi itu pun karena dorongan para sahabat, karena iba terhadap Sayyidah Fatimah yang masih kecil. Jadi sahabat, perkawinan poligami Nabi hanya 8 tahun. Demikian sahabat ummahat, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.